Wadidaw, halo Leo, berjumpa kembali dengan Marga Anime di sini. Pada kesempatan kali ini, Marga Anime akan membahas suatu keterkaitan dengan mantan Admiral Aokiji atau yang kita kenal dengan Kuzan. Karakter yang Marga Anime duga memiliki takdir yang berubah-ubah, sebuah takdir yang melekat dengan karakter dengan inisial D. Kita tahu untuk pertama kalinya dalam chapter 1086, Gorosei menyebutkan karakter yang bukan penyandang nama D, yaitu Kaisar Api Sabo, memiliki takdir yang berubah-ubah, sama dengan takdir yang mengikuti para penyandang nama D. Dari fakta mengejutkan tentang Sabo tersebut, Marga Anime juga menemukan sebuah fakta lain, jika mantan Admiral Aokiji juga memiliki takdir yang berubah-ubah, seperti halnya Kaisar Api Sabo. Di sini Marga Anime mencoba membahas mengenai takdir yang berubah-ubah yang dimiliki oleh mantan Admiral Aokiji dan peran Aokiji di masa depan. Namun terlebih dahulu, kita akan membahas arti dari takdir yang berubah-ubah. Pertama, konsep dari takdir yang berubah-ubah pertama kali diperkenalkan dalam chapter 798, di mana saat itu Trafalgar di Waterloo bertemu dengan Sengoku dan berdiskusi tentang nasib Corazon. Dan Lau mempertanyakan kepada Sengoku tentang apa arti dari nama D yang selalu dilindungi oleh Corazon. Dan Lau juga mengungkapkan jika dirinya juga seorang dengan nama D, sehingga Sengoku mengetahui jika Lau juga bagian dari takdir yang berubah-ubah, seperti para penyandang nama D lainnya. Dan di chapter 996, Lau menyatakan bahwa tujuan barunya sejak jatuhnya si Chibukai Doflamingo adalah untuk mempelajari makna dari takdir yang berubah-ubah. Ketika kita melihat kata-kata dari Sengoku secara spesifik di chapter 798, Sengoku berkata, mereka yang berinisial D selalu mengikuti takdir yang berubah-ubah. Dan ketika kita mencoba mengamati kata-kata dari Gorosei di chapter 1086 mengenai Sabo, Gorosei berkata, Sabo memiliki takdir yang berubah-ubah, sehingga kita dapat memahami jika mereka yang memiliki takdir yang berubah-ubah adalah untuk membimbing para anggota klan D untuk memenuhi tujuan dari kehendak D yang telah hilang. Kenapa disebutkan telah hilang? Karena di dalam chapter 1085 dikonfirmasi lewat perkataan Im Sama bahwa arti sebenarnya dari kehendak D sudah hilang, karena mereka para penyandang D tidak mengetahui arti di balik inisial tersebut atau nama mereka sendiri. Lalu, apa hubungan semua ini dengan Kuzan? Jika kita memperhatikan secara seksama tentang kehidupan Kuzan, kita akan menyadari jika kehidupan Kuzan selalu berputar di sekitar anggota D. Dimulai dengan fakta bahwasanya Kuzan adalah murid pertama dari Monkey D. Garp, teman dekat dari Jaguar di Saul, berinteraksi dengan Monkey D. Luffy, mengkhianati gurunya dan bersekutu dengan Marshal D. Teach alias Kurohige. Dan putaran kehidupan Kuzan sama persis dengan putaran kehidupan milik Sabo, seseorang karakter yang memiliki takdir yang berubah-ubah. Kehidupan Sabo selalu berputar di sekitar anggota D, mulai dari fakta jika Sabo adalah saudara dari Portgas DS, kakak dari Yonko Mugiwara no Luffy, murid dari Vice Admiral Monkey D. Garp, dan sebagai orang nomor 2 Revolutionary Army yang dipimpin langsung oleh Monkey D. Dragon. Dari persamaan antara Sabo dan Kuzan tersebut, Marga Anime yakin jika Kuzan juga merupakan karakter yang memiliki takdir yang berubah-ubah, yang mana takdir yang dimiliki Kuzan berhubungan dengan peran dia di masa depan. Jika kita mendalami pembahasan ini, kita dapat melihat bahwasanya setiap penyandang D memiliki setidaknya satu atau sosok penting di samping mereka yang dapat mewakili takdir yang berubah-ubah, yang melekat sebagai pemandu para penyandang nama D menuju arti dari takdir mereka, mulai dari Luffy dengan Robin, Lau dengan Corazon, dan Dragon dengan Sabo. Lalu bagaimana dengan Kuzan, seseorang yang diduga juga memiliki takdir yang berubah-ubah? Dalam kasus mantan Admiral Aokiji alias Kuzan, tampaknya memilih untuk memihak Marshal D. Teach alias Kurohige. Saat sekarang ini,
Kuzan sendiri telah melangkah lebih jauh dengan tidak hanya meninggalkan angkatan laut sebagai seorang admiral, tetapi Kuzan juga sekarang diperlihatkan mengkhianati gurunya dengan mengalahkan Vice Admiral Monkey D. Garp di Hachinosu hanya untuk bersekutu dengan bajak laut Kurohige. Di sini kita mengetahui Kuzan menaruh semua kartunya untuk Kurohige. Namun apa tujuan Kuzan? Dan tujuan apa yang akan dilakukan Kuzan? Menariknya, sifat takdir yang berubah-ubah Kuzan terus-menerus diekspresikan melalui perumpamaan dalam pidato Doflamingo pada chapter 556, di mana Doflamingo berbicara tentang keadilan, di mana hal ini menjadi fokus keseluruhan tentang keadilan dan gagasan bahwa keadilan ditentukan oleh para pemenang. Seperti yang kita lihat, Kuzan sendiri mengungkapkan sebuah sentimen yang sama selama dialog terakhirnya dengan Jaguar di Saul di chapter 397, yang menjelaskan jika keadilan dapat ditegakkan dalam berbagai cara tergantung situasi dan kondisi, yang membuat dirinya memilih keadilan tergantung situasi yang terjadi pada saat itu. Dari perkataan Kuzan tersebut dapat disimpulkan, meskipun Kuzan sekarang bergabung dengan bajak laut Kurohige atau Marshal Detach, bukan berarti dia mengikuti keadilan yang sama dengan Kurohige. Di sini justru memperjelas jika Kuzan dapat menegakkan atau bisa memilih keadilan yang akan digunakan tergantung situasi yang terjadi. Nah, sekarang pertanyaan utama adalah, apa dasar dari model keadilan Kuzan dan di mana dia berdiri? Karena selama ini kita melihat Kuzan selalu memiliki pandangan yang berbeda setiap dia bertindak, di mana pernyataan ini justru dipertanyakan oleh Doflamingo, tepatnya di chapter 699, di mana Doflamingo bertanya tentang di mana Kuzan berdiri. Namun Kuzan tidak menjawab pertanyaan tersebut, tetapi dia menyelamatkan Smoker dan meyakini Smoker dengan mengatakan, "Aku adalah aku, Smoker." Dari perkataan Kuzan ke Smoker, ini menyiratkan bahwa meskipun Kuzan telah mengkhianati Vice Admiral Monkey D. Garp, dia masih mengikuti jalan keadilan yang dia lakukan sebelumnya. Disinilah pentingnya untuk memperhatikan bahwa tindakan Kuzan di Ohara ketika menyelamatkan Nico Robin dengan memberikan Nico Robin sebuah perahu secara langsung mencerminkan pelajaran Vice Admiral Monkey D. Garp yang kita lihat kilas baliknya pada chapter 1088 ketika Garp berbicara tentang seorang anak dan seorang lelaki tua terdampar di sebuah pulau yang penuh dengan binatang buas. Kamu berada di perahu yang dapat menampung 2 orang. Siapa yang kamu selamatkan? Hubungan ini sesungguhnya mengisyaratkan bahwa meskipun Kuzan melakukan pengkhianatan kepada Vice Admiral Garp di Hachinosu, Kuzan tidak menjadi jahat atau meninggalkan ajaran jalan Vice Admiral Garp. Aokiji alias Kuzan masih dirinya sendiri dan masih mengikuti ajaran dari gurunya Monkey D. Garp. Hal tersebut diperkuat dari pernyataan Oda di SBS 64 yang menjelaskan jika Kuzan masih mengikuti jalan keadilan Lazy Justice, nama keadilan Kuzan yang dia dapat setelah insiden Ohara, di mana keadilan Kuzan ini sangat mencerminkan karakter dari takdir yang berubah-ubah, karena keadilan Lazy disebutkan sebagai keadilan yang berubah bentuk tergantung dengan siapa seseorang berpihak. Nah, dari semua penjelasan tadi, Marga Anime memberitahu bahwa inti dari motivasi Kuzan sebagai karakter dengan takdir yang berubah-ubah masih didasari pada konsekuensi dan akibat dari apa yang terjadi di Ohara 20 tahun yang lalu. Hal ini juga diperlihatkan Oda dalam kilas balik chapter 1081 saat bajak laut Kurohige membahas karakter dengan bekas luka, di mana Kuzan bereaksi terhadap hal tersebut dan pada akhirnya memilih bergabung dengan bajak laut Kurohige, di mana Marga Anime menduga bergabungnya Kuzan dalam bajak laut Kurohige untuk melindungi pria dengan bekas luka dan untuk mencegah bajak laut Kurohige mendapatkan informasi tentang Ohara, karena kita tahu Kuzan dalam chapter 433 mengatakan kepada Nico Robin jika tekad Ohara belum runtuh. Itu berarti Kuzan adalah salah satu orang yang berjuang untuk melindungi The Will of Ohara
sama seperti Monkey D. Dragon dan Dr. Vegapunk. Artinya, meskipun Kuzan saat ini memilih bergabung dengan bajak laut Kurohige, takdir yang berubah-ubah yang dimiliki oleh Kuzan di masa depan mungkin akan sejalan dengan Monkey D. Dragon. Dan menariknya, orang yang paling dilindungi oleh Kuzan, yaitu Nick Robin, dikenal sebagai api revolusi bagi tentara revolusioner. Hal ini juga diperkuat dengan hadirnya Kuzan di Enies Lobby menyaksikan api revolusi. Untuk menyimpulkan semua ini, marga anime percaya bahwa takdir yang berubah-ubah yang dimiliki oleh Kuzan akan membawanya ke kesetiaan atau jalan yang sama dengan jalan yang dipilih oleh Monkey D. Dragon. Karena mereka memiliki petunjuk melindungi hal yang sama. Mungkin di masa depan, bisa saja Kuzan melakukan pengkhianatan kepada bajak laut Kurohige untuk melindungi apa yang dia jaga selama ini. Seperti yang disebutkan Kurohige di chapter 1081, kau tentukan apa yang menjadi pilihanmu. Nah, itulah pembahasan mengenai takdir yang berubah-ubah milik mantan Admiral Aokiji alias Kuzan, dan peran Kuzan di masa depan adalah sebagai pembimbing kehendak dari seorang D yang saat ini kita percaya kalau orang tersebut adalah Monkey D. Dragon karena kehendak mereka berdua berjalan bersamaan. Baiklah, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, marga anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.